satu kesalahan yang sering terjadi pada anak saat ini adalah menganggap bahwa gadget sebagai sumber utama hiburan dan kebahagiaan mereka. Hingga tanpa sadar, mereka banyak menghabiskan waktu hanya untuk menatap layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Wulandari dengan NIM 25050760001 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini saya akan membahas sebuah problematika yang banyak terjadi pada anak-anak saat ini, yaitu kecanduan gadget. Perkembangan teknologi memang membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi anak-anak yang belum mampu mengontrol penggunaan teknologi secara bijak. Fenomena kecanduan gadget pada anak saat ini semakin sering terjadi. Banyak anak usia sekolah yang menghabiskan waktu berjam-jam menggunakan gadget untuk bermain game, menonton video, maupun menggunakan media sosial. Fenomena kecanduan gadget pada anak tidak hanya menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga telah dibahas dalam berbagai pemberitaan. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penggunaan gadget yang berlebihan pada anak dapat menyebabkan gangguan konsentrasi belajar, berkurangnya interaksi sosial, serta dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Gangguan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Saya kasih waktu itu gadget rusak, nggak nyala waktu itu mas. Dalam hitungan menit saya cabut, dia nggak terlepas dari gadget itu. Gadget saya ambil itu masih gini dengan fokus mata di tangan. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Seusia dengan Viko, sang ibu terpaksa membawa Farhan menjalani terapi anak kecanduan game. Tidak sedikit anak usia sekolah yang menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk bermain game, menonton video, atau menggunakan media sosial melalui gadget mereka. Bahkan, beberapa orang tua mengeluhkan bahwa anak menjadi mudah marah, gelisah, atau sulit berkonsentrasi ketika gadgetnya diambil. Satu bentuk videonya yaitu ini. He's just always in his own world. He really quiet for real unless he know you. I'm taking away your iPad. No. Give me the iPad. You want to read a book with Dada? You want an iPad? That's why the iPod's up there on top of that cupboard, so little boys don't get it. What do you want? I want the iPad. Oh, not right now. Mama will bring the iPad back later, okay? Mama will bring it back, okay? Penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perkembangan anak. Dari segi akademik, anak dapat mengalami penurunan konsentrasi belajar sehingga prestasi belajar dapat menurun. Dari segi sosial, anak cenderung menjadi kurang berinteraksi dengan teman sebaya maupun keluarga karena lebih fokus pada gadget yang mereka gunakan. Selain itu, dari segi kesehatan, penggunaan gadget dalam waktu yang terlalu lama juga dapat menyebabkan kelelahan pada mata, gangguan pola tidur, serta berkurangnya aktivitas fisik pada anak. Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena masa anak-anak merupakan masa penting dalam proses perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Jika dilihat dari teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jen Piaget, anak usia sekolah berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak seharusnya banyak belajar melalui pengalaman langsung, aktivitas bermain, serta interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Namun, ketika anak terlalu banyak menghabiskan
menghabiskan waktu dengan gadget, kesempatan untuk memperoleh pengalaman langsung tersebut dapat menjadi berkurang. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan kemampuan berpikir, konsentrasi belajar, serta keterampilan sosial anak. Selain itu, menurut teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat di lingkungan sekitarnya. Ketika anak terlalu sering melihat berbagai konten di gadget atau media sosial, ada kemungkinan anak meniru perilaku yang ditampilkan dalam konten tersebut. Misalnya, meniru bahasa yang tidak sopan, perilaku yang kurang baik, atau mengikuti tantangan-tantangan di media sosial tanpa memahami dampaknya. Hal ini tentu dapat mempengaruhi perilaku dan sikap anak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, jika dilihat dari teori perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson, anak usia sekolah berada pada tahap industri versus inferiority, yaitu tahap di mana anak seharusnya mengembangkan rasa percaya diri melalui kegiatan belajar, bermain, serta berinteraksi dengan teman sebaya. Jika anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget, maka kesempatan untuk berinteraksi dan mengembangkan keterampilan sosial juga akan berkurang. Akibatnya, anak dapat menjadi kurang percaya diri, lebih tertutup, dan kurang aktif dalam lingkungan sosial. Dengan demikian, berdasarkan beberapa teori perkembangan tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan gadget yang berlebihan tidak hanya mempengaruhi cara anak belajar, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial, perilaku, serta rasa percaya diri anak. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar untuk membantu anak menggunakan teknologi secara bijak. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kecanduan gadget pada anak. Yang pertama, orang tua perlu memberikan batasan waktu penggunaan gadget agar anak tidak menggunakan gadget secara berlebihan. Kedua, orang tua dan guru dapat mengajak anak melakukan berbagai aktivitas alternatif seperti bermain di luar rumah, membaca buku, berolahraga, atau melakukan kegiatan kreatif yang dapat merangsang perkembangan kognitif dan sosial anak. Ketiga, berdasarkan teori belajar sosial, orang tua juga perlu memberikan contoh penggunaan teknologi yang bijak karena anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, dalam beberapa pengalaman yang sering diterapkan di lingkungan keluarga maupun sekolah, pembatasan waktu penggunaan gadget serta meningkatkan aktivitas bermain dan belajar bersama terbukti cukup efektif dalam membantu anak mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Dengan adanya pengawasan, bimbingan, serta peran aktif dari orang tua dan guru, penggunaan gadget pada anak sebenarnya dapat diarahkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, keseimbangan antara penggunaan teknologi dan aktivitas di dunia nyata sangat penting agar perkembangan anak dapat berjalan secara optimal. Demikian pemaparan saya mengenai problematika kecanduan gadget pada anak. Semoga kita semua dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi serta mampu mengarahkan anak-anak agar memanfaatkan gadget secara positif dan tidak berlebihan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.